Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gemaan serta anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sangat Ibu banggakan. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini seperti hari Sabtu kemarin, kalian setelah selesai melaksanakan gerak sehat atau berolahraga, kalian selalu Bapak Ibu kumpulkan di halaman sekolah dengan tujuan yaitu untuk hari ini kalian akan menyaksikan yaitu kampanye pengelolaan sampah. Kata sampah itu biasanya kalian dengar setiap hari dan selalu berada di sekitar kalian. Betul apa tidak? Betul. Nah, kalian di sini sudah tahu tidak apa yang dimaksud dengan sampah? Ada yang tahu? Iya, ada yang bilang sampah ya sampah. Memang iya, sampah ya sampah. Tapi di sini Bu Guru akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sampah, ya. Sampah adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kalian yang sudah tidak dipakai lagi. Contohnya, kalian bisa melihat di kegiatan kalian sehari-hari. Setelah kalian makan snack, ya, kira-kira kalian sudah menimbulkan sampah apa enggak? Apa yang sampah yang ada di makanan yang setelah kalian makan itu? Plastiknya atau bungkusnya, ya. Kira-kira bungkus plastik itu terpakai apa tidak? Tidak. Lah, itu salah satu contoh dari sampah, ya. Sampah yang ada di sekitar kalian itu bisa dibagi menjadi berapa ini? Dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, pernah enggak kalian dengar kata ini? Sampah organik. Pernah dengar? Contohnya adalah daun atau benda-benda di sekitar kalian yang berasal dari makhluk hidup, ya. Kemudian yang kedua, pernah tidak kalian dengar kata sampah anorganik? Nah, kira-kira contohnya apa yang termasuk sampah anorganik? Iya, yaitu benda-benda di sekitar kalian yang tidak bisa diolah oleh alam kembali. Yaitu contohnya tadi plastik, apalagi styrofoam, apalagi botol plastik dan sebagainya. Ketiga, pernah enggak dengar kalian sampah B3? Sampah B3 itu adalah sampah yang berasal dari bahan berbahaya dan beracun. Contohnya apa, Bu Guru? Sampah yang dihasilkan oleh rumah sakit. Nah, pernah enggak kalian ketika bermain bertemu dengan penjual mainan? Nah, penjual itu menjual jarum suntik. Pernah apa enggak? Nah, jarum suntik itu adalah salah satu contoh sampah yang dihasilkan oleh rumah sakit atau B3. Ketika sampah-sampah ini, anak-anak, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan apa? Banjir. Kemudian akan terjadi apa? Berbagai macam penyakit akan menyerang kalian. Salah satu cara untuk mengelola sampah yang ada di sekitar kalian yaitu dengan cara menggunakan proses air lidi. Untuk penjelasan mengenai cara mengelola sampah menggunakan air lidi ini akan Bu Guru serahkan kepada Ibu Fatimah, ya. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya adalah galon bekas le mineral atau apa saja, ember atau apa saja boleh kita gunakan. Kemudian utamanya adalah sampah organik yang saya gunakan. Galon ini kita potong menjadi 2. Yang pertama seperti ini kita potong seperti ini, ya, tutupnya saja sedikit. Kemudian yang kedua kita potong seperti ini,
Jadi disisakan ini supaya apa, nanti biar bisa nutup tidak lepas. Kita bantu nanti dengan apa namanya, isolasi atau lakban. Pada bagian ujung botol ini kita lubangi untuk mengeluarkan, karena ini nanti mengandung air, airnya akan turun ke bawah. Ini yang sudah jadi, lamanya sudah jadi ini berapa? Sekitar 3 bulan. 3 bulan yang lalu saya sudah membuat dengan kelas 3, sudah jadi seperti ini. Bagian bawahnya, bagian atasnya ini adalah tanah, sudah berubah menjadi tanah, sampahnya sudah berubah menjadi tanah. Kemudian pada bagian bawahnya inilah yang disebut dengan air lidi. Ya, kok ada putih-putihnya? Ada magotnya. Namanya magot, bukan set ya. Yang pertama, setelah sudah kita buat seperti ini, sampah kita masukkan. Oh ya, pasti kamu akan tanya, ini apa sih? Ini EM4. Iya, EM4 itu adalah untuk mempercepat proses pembusukan pada sampah. Ada molase. Molase ini juga digunakan untuk mempercepat proses pembusukan. Ini dari apa? Ini gula tetes tebu. Sedangkan yang ini itu dari air ini. Ya, dari air lidi ini kita jadikan ini untuk mempercepat, untuk menghilangkan bau. Kadang-kadang kan ada bau ya, berbau sampah, namanya sampah itu pasti bau. Karena sampah kita nggak usah kita cuci, walaupun ada tanahnya sedikit ini tidak apa-apa. Kalau banyak ya jangan, ada sedikit tidak apa-apa. Kita kasih dolomit. Dolomit itu kapur pertanian, kapur bangunan sama, ya. Digunakan untuk apa? Supaya sampah ini yang kita buat proses seperti ini tidak berbau, atau untuk memperbaiki ini yang, karena ini juga jadi pupuk ya, supaya subur juga tanahnya. Oke. Langkah pertama kita masukkan dulu ini taruh atas. Dan kita buka, ininya diletakkan, atasnya dibuka. Sampah kita masukkan. Yang ini kopi air copot dipegang. kopi air kayak no arek-arek. Raka, masukkannya dan ada di sana. Ada di sini Kak. Sampahnya dimasukkan semuanya. Kalau misalnya besar-besar gimana sampahnya? Kita potong dulu seperti ini. Kita cacah, kita potong, kita masukkan semua sampahnya di sini sampai penuh. Ya, setiap hari akan menyusut sampah ini, kemudian menetes airnya ke bawah. Kemarin itu saya membuat setiap hari harus ada anak yang membawa air cucian beras. Air cucian beras itu juga fungsinya untuk mempercepat pembusukan. Ini kok bisa banyak airnya? Bisa, karena sampahnya ini juga sudah penuh. Sampah penuh, setiap hari ini saya masuki sampah. Karena setiap hari akan menyusut sampahnya. Airnya ini bisa digunakan menjadi ini M4, EM4. Ya, ini. Penggunaannya untuk apa? Untuk pupuk air lidinya. Pupuk tanaman. Ya. Kalau sudah semua seperti ini, kemudian kita masukkan campuran dari air EM4 dan apa ini namanya? Molase. Kasih sedikit saja, sedikit, hanya beberapa, 2 sendok atau 1 sendok.
molase dengan EM4. Kemudian kita kasih air. Kita kasih air. Kemudian kita kocok. Ya. Sudah larut, masukkan ke dalamnya sampah ini. Ya. Kok airnya ke bawah? Ya, airnya ke bawah. Untuk mengurangi supaya tidak berbau nanti sampahnya, kalau masih sehari mungkin tidak berbau ya, tapi kalau sudah 3 atau 4 hari akan berbau. Kita bantu dengan dolomit. Ini untuk menghilangkan bau sampah. Sebenarnya yang benar adalah bau sampah ini harus seperti bau tape, asam baunya. Sudah selesai. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah air lidi. Air lidi ini nanti digunakan untuk apa? Kita keluarkan. Diminum tanaman yang minum. Nah, ini adalah proses tentang manfaat dari penggunaan air lidi ini ya. Tidak boleh langsung kita berikan ke tanaman tersebut, tapi harus dicampur dengan air terlebih dahulu. Itu maka kita bisa langsung menggunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar kalian. Jadi fungsinya itu hampir sama dengan yang ada di sekitar kalian itu dapat tumbuh dengan baik. Ya, semua. Sampah dapur itu bisa dimasukkan. Usahakan tidak tercampur, kalau sudah organik seperti ini, tidak tercampur dengan sisa ayam, tulang ikan, ya. Kalau kalian campur dengan itu akan keluar seperti ini, magotnya akan keluar.